Sering pusing nggak sih sama aturan pajak buat usaha kecil? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Aturan ini tuh emang ganti-ganti terus. Nah, hari ini kita bakal telusuri ceritanya, kisah evolusi pajak UMKM, dan gimana pemerintah mencoba mendukung tulang punggung ekonomi kita. Buat Anda yang punya usaha, paham soal pajak final UMKM itu penting banget kan? Tapi karena aturannya berubah-ubah, kadang jadi bingung kan? Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah setiap perubahannya satu persatu biar semuanya jadi jelas dan gampang dimengerti. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu ya. Kenapa sih pemerintah sampai repot-repot bikin skema pajak khusus buat UMKM? Jawabannya sebenarnya simple banget, biar gampang ngurusnya dan biar makin banyak yang taat pajak. Tujuannya baik, supaya usaha-usaha kecil ini nggak langsung pusing sama pembukuan yang ribet. Perjalanan aturan pajak ini punya 3 babak penting yang akan kita bahas. Dimulai dari Peraturan Pemerintah atau PP nomor 46 tahun 2013, terus ada update besar di tahun 2018 lewat PP 23, dan terakhir aturan yang sekarang berlaku yaitu PP 55 tahun 2022. Kita lihat satu persatu ya perjalanannya. Yuk kita flashback dulu ke langkah pertamanya di tahun 2013. Waktu itu, pemerintah mengenalin sistem pajak yang jauh lebih simpel buat UMKM lewat PP nomor 46. Ini awal mulanya. Nah, apa sih yang dimaksud PPh final itu? Konsepnya gampang banget kok. Pajak itu dihitung langsung dari total omset atau pendapatan kotor Anda, bukan dari laba bersih. Jadi Anda nggak perlu pusing ngitungin biaya-biaya dulu. Inilah yang bikin administrasinya jadi jauh lebih sederhana. Jadi, poin-poin penting dari aturan tahun 2013 ini adalah tarifnya 1% dari omset, cuma berlaku buat usaha yang omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, dan bisa dipakai sama pengusaha perorangan maupun yang bentuknya badan usaha. Tujuannya jelas, simplifikasi. Meskipun udah lebih simpel, ternyata ada tapinya. Banyak pelaku usaha yang merasa tarif 1% dari omset itu masih lumayan berat. Apalagi buat mereka yang margin untungnya tipis kan? Nah, keluhan ini ternyata didengarin sama pemerintah. Dan inilah yang memicu perubahan selanjutnya. Nah, karena banyak yang ngerasa berat, pemerintah pun merespons. Muncullah babak baru di tahun 2018 dengan PP nomor 23. Ini perubahan yang besar. Dan inilah game changer-nya. Tarifnya dipotong setengah. Dari yang tadinya 1%, turun drastis jadi cuma 0,5% dari omset. Wah, ini benar-benar jadi angin segar yang luar biasa buat jutaan UMKM di seluruh Indonesia. Tapi ada syarat barunya. Fasilitas tarif super rendah ini ternyata nggak berlaku selamanya. Pemerintah ngasih batasan waktu. Buat wajib pajak perorangan, batasnya 7 tahun. Buat CV, firma, dan koperasi, 4 tahun. Dan yang paling singkat, buat PT atau perseroan terbatas cuma 3 tahun. Terus, kenapa kalau dikasih batas waktu? Logikanya gini, fasilitas ini tuh kayak semacam masa training atau masa inkubasi. Pemerintah ngasih waktu buat UMKM biar bisa tumbuh, belajar bikin pembukuan yang benar, supaya nanti kalau waktunya habis, mereka udah siap buat naik kelas ke skema pajak yang normal. Oke, sekarang kita lompat ke aturan yang paling baru yang berlaku sampai sekarang, yaitu PP nomor 55 tahun 2022. Ini adalah penyempurnaan dari aturan sebelumnya. Jadi, apa aja yang baru di sini? Tarif 0,5% dan batasan waktunya itu tetap nggak berubah. Tapi ada tambahan bonus yang keren banget. Khusus buat wajib pajak orang pribadi, omset 500 juta rupiah pertama dalam setahun, sekarang itu bebas pajak. Jadi, pajak 0,5% baru kena buat omset di atas angka itu. Oke, teori terus, bosen ya? Sekarang kita coba lihat gimana cara kerjanya di dunia nyata. Kita pakai studi kasus yang simple aja buat hitung pajak sebuah CV, biar lebih kebayang. Coba kita bayangin ya, ada CV namanya Sumber Rejeki. Di tahun 2023, omset mereka tembus 4,7 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya, berapa PPh final yang harus mereka bayar pakai aturan yang sekarang? Cara ngitungnya gampang banget. Langkah pertama, kita cek omsetnya, 4,7 miliar itu masih di bawah batas 4,8 miliar. Berarti syaratnya terpenuhi. Langkah kedua, tinggal kita kalikan aja omsetnya dengan tarif 0,5%. Dan hasilnya PPh final yang harus dibayar adalah Rp23.500.000. Simpel banget kan? Nah, setelah kita lihat perjalanannya dari awal sampai akhir, kita bisa tarik satu benang merah nih. Meskipun aturannya ada 3 dan beda-beda, tujuannya ternyata tetap sama.
Ini dia rangkuman perjalanannya. Kita mulai dari tarif 1% tanpa batas waktu, terus turun jadi 0,5% tapi pakai batas waktu, dan yang paling baru tarifnya tetap 0,5%, tapi ada tambahan fasilitas bebas pajak untuk omset 500 juta pertama bagi pengusaha perorangan. Jelas banget kan evolusinya? Jadi intinya apa sih dari semua ini? Intinya, seluruh perjalanan kebijakan ini nunjukin gimana pemerintah terus-terusan cari formula yang pas. Mencari titik keseimbangan antara ngasih kemudahan buat UMKM biar bisa berkembang, tapi di sisi lain juga tetap memastikan negara dapat penerimaan yang adil. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan penting buat Anda, terutama yang punya usaha. Fasilitas ini kan ada batas waktunya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara pakainya, tapi apa rencana Anda buat lengkap perpajakan selanjutnya setelah masa fasilitas ini habis? Ini adalah sesuatu yang perlu kita semua siapkan dari sekarang.